PSBB, podcast seputar bapak biasa. Wow. Ngomong dong. Biar seru. Pak, kemarin gue terhenti di sebuah pertanyaan, bagaimana menjadi suami siaga yang ideal? Woi, suami siaga yang ideal. Kalau menurut lu gimana? Seperti gua inilah. Kok bisa lo mendeklarasikan diri menjadi suami siaga seperti lo tuh gimana? Suami ideal. Suami siaga. Siaga. Mau siaga kayak pejaten pasar minggu. Seserah. Gimana? Suami siaga itu siap antar jaga. Itu singkatan. Itu singkatannya. Ya siaga ya, siap sedia gitu kali ya. Maksudnya Duit. ya duit. Apalagi ya? Duit semua berarti hubungannya. Enggak, ini yang gua alamin aja lah. Ya. Alamin dan menurut pandangan lo aja. Pokoknya yang gua lakukan lah selama istri gua. Ya. Yang gua anggap itu gua udah merasa sebagai suami siaga. Oke. Apa, Pak? Gua ya lebih ke mengikuti alur kehidupan yang baru ini ya. Artinya saat istri gua hamil itu adalah hari baru tuh, dunia baru lagi tuh. Apa namanya? Berat bahasa lo, Pak. Gua. Berat bahasanya. Berat ya. Iya, maksudnya ini apa ya? Baru lagi tuh si istri gua lagi macem-macem dah. Sebuah hal yang baru. Hal yang baru. Kehidupan tidak berjalan seperti biasanya. Nah, itu gua merasa yang di kepala gua itu ya gua harus mengikuti alurnya sejauh apa gitu kan, karena istri kan jadi moody kan. Lu ngalamin gak sih? Betul. Jadi moody. Berubah tuh sering berubah moodnya. Iya. Sering emosinya melonjak-lonjak. Betul. Gue jadi lebih sering ngajak ngobrol jadinya. Nah, ngajak ngobrol istri gue juga ngajak ngobrol ini si anak yang ada di perut. Oh, sering ngajak ngobrol juga. Ngajak ngobrol. Dari usia berapa tuh? Usia berapa? Dari kami tahu bahwa si istri gue hamil. Dari bentuk zigot. Dari bentuk ya dari kecil, dari sebesar anggur. Kan di gitu. Iya. Ini anggur sebesar anggur. Sotoy banget itu dokter. Padahal segede kurma. Iya, kurma sama anggur itu beda. Oh, dari situ udah langsung dipanggil. Halo, kan nggak tahu cewek cowok kan. Gitu. Selamat pagi anak, gitu. Harapan lo ngajak ngobrol si anak tuh biar apa? Bonding. Oh, biar anak itu juga tahu kalau ada kehidupan di luar sana. Ada kehidupan di luar, ada sosok yang menjaga dia gitu kali ya. Iya. Yang gue nggak tahu sih supaya apa sih, tapi gue ngikutin istri gue aja. Emang bego gue. Oh gitu. Iya. Itu siaga menurut lo? Menurut gue ya. Gue ngajak ngobrol. Bahkan gue bacain cerita, Pak. Dibacain cerita? Baca, kan punya buku-buku dongeng-dongeng gitu. Bacain cerita sebelum tidur, bacain gitu. Ada respon? Waktu udah mulai ada pergerakan-pergerakan kadang merespon. Kadang di atas 7 bulan ya biasanya. Iya, 5 7 gitu-gitu udah mulai nendang. Kalau gue juga sering main bintang-bintang kecil. Apa tuh bintang-bintang kecil? Jadi gue pakai senter kecil gitu. Senter kecil, kalau lu punya pulpen pantatnya ada senter kecil itu, nah gue pakai itu tuh. Buat lihat batu giok. Giok. Lawas sekali. Aduh. Itu iya, kayak gue nerawang cincin gitu. Iya, ke perut istri gitu. Oh, lu tempelin ke perut istri. Tempel, gitu. Puter. Ayo cari bintangnya di cahayanya kelihatan dari dalam. Gue membayangkan kayak gitu, gue nggak tahu ya. Tapi itu disarankan juga sama dokter main gitu, cahaya. Cobalah kalau hamil lagi. Aduh, iya. Itu dia, Pak. Aduh. Mungkin ini pembahasannya nanti beda lagi ya, pembahasan masalah lu pengen punya anak berapa tuh. Waduh, bisa tema lagi tuh, tema
Karena ya ini intermezzo Iya. karena kalau sekarang banyak perempuan yang insecure ketika punya anak lebih dari satu. Betul betul. Ya, Iya. Kayak- Termasuk gua. termasuk lu juga. Iya. Oke. Tapi zaman dulu Bahkan banyak anak, banyak rezeki. Iya. kalau gue lihat ini ada perbedaan kehidupan dan pola mungkin secara karir atau apapun itu, tapi nanti Iya, pembahasannya kebiasaan. beda aja. Beda. Beda lagi. Gitu, suami siaga Suami menurut siaga. Bapak. Weh, bapak menurut bapak seperti itu. Kalau Kalau lu kalau dari papa, dari papa Ji. udah agak geli ya Iya sekarang. iya. Dan kalau Wah, menurut ada bodo amat ya bodo. kalau menurut gua suami siaga itu benar-benar suami yang mengerti akan emosi istri. Bener itu. Wah, bener tuh PR tuh, Pak. Iya, Iya benar. itu kitanya juga nggak boleh ikut emosi pak. Kalau ada istri udah emosinya melonjak-lonjak, Betul. moody, kadang-kadang malah jatuhnya ke egois. Si istrinya sendiri jadi jatuhnya egois Iya. karena dia merasa dia lagi hamil, dia lagi apa ya, bahasa kasarnya susah lah gitu karena Iya. beban gitu. Oke. Jadi si istri merasa harusnya gua terus yang diperhatiin, Iya, harusnya gua terus betul. dia perhatiin gitu. Jadi kadang-kadang kita juga tetap harus sabar. Ada beberapa kasus yang memang suaminya nggak sabar pas lagi istrinya mengandung. Jadi akhirnya pas istrinya moody, ya ikutan emosi juga, Digas balik. digas balik. Main gas-gasan dong. Ya kayak zaman SD dong bang. kaki temen kita bungkek, Dipekangkangin. dibuka ya kan, Goblok, kaki kita goblok. masuk ke dalamnya tuh. Astagfirullah. Gasto. Dosa banget itu. Itu masih ada nggak ya zaman sekarang main kayak gitu? Ya gue sih kadang-kadang masih sih. Sampai sekarang? Iya Si goblok. goblok. gitu. Nah Tinggalin terus juga kebiasaan buruk. terus juga menurut gue lebih banyak mempersiapkan untuk kedatangan si jabang bayi ini. Kayak misalkan gini, ya uang udah pasti, tadi kita bahas masalah uang. Terus juga peralatan bayi ketika dia lahir itu juga harus disiapin. Oh iya. Nah lo, jadi lu pas udah, ada orang yang suka waktu sebelum istri gue lahiran ada yang ngasih inget, udah lu siapin aja tasnya. Mau itu dipakai sekarang atau nanti ketika Benar, pas benar, mau lahiran benar, itu udah benar. tinggal dibawa, tinggal Benar. diangkut. Nah, itu kan siaga kan? itu siaga, kan? benar. Iya, siap. Jadi nggak repot-repot lagi pas udah. Ini juga tips buat yang lagi. Bisa nggak sih misalnya ini baru hamil baru juga 2 bulan gitu. Siapin aja tasnya, udah siapin aja. Boleh, Siapin boleh, aja ya. boleh. Kalaupun nggak jadi, jual. Bangsa. Ya nggak rugi-rugi amat. Tai. Ya maaf. Mungkin ada teman-teman yang ada. Ya ini perspektif bapak-bapak ini perspektif ya. bapak-bapak aja. Bapak apa gitu. juga duit ini ujung-ujungnya bangke emang bapak-bapak. Itu. Aduh, anak-anak muda laki-laki suatu saat Anda jadi akan Benar. Bapak-bapak. Bakalan jadi bapak-bapak yang memang harus mempersiapkan semuanya, karena jujur waktu sebelum gua menikah pun gue tidak tahu kehidupan seperti itu. Maksudnya nggak kepikiran pak. Benar. Tiba-tiba yang kedatangan tiba-tiba menghadapi istri yang tiba-tiba marah, istri mual pagi-pagi, Betul. istri yang pengen sesuatu yang mari kita bahas masalah ngidam gitu kan. Nggak tahu itu ngidam atau bukan, tapi kan pasti ada yang pengen sesuatunya. Terus Betul. istri yang mungkin kekeh pengennya anaknya perempuan, terus tiba-tiba tahu anaknya laki-laki, Iya. moodnya berubah, itu juga Iya. itu juga Itu pasti juga akan dihadapi cerita sendiri itu. Iya, itu pasti akan menghadapi seperti itu, macam-macam lah. Disitulah fungsinya si suami Siaga. Oh, satu lagi, kadang yang agak bermasalah adalah mood ketika berhadapan dengan mertua atau orang tua sendiri. Iya. Gitu. Itu dia benar tuh. Ketika lagi hamil, mertua atau orang tua sendiri pengennya ini, pengennya itu, si istri nggak mau. Jadi agak gontok-gontokan. Nah, kita sebagai suami, sebagai bapak-bapak, Betul. ya jangan terlihat memihak satu sama lain. Tapi terlihatnya memihak orang yang kita ajak ngobrol. Kalau lagi ngobrol sama istri, ya kita memihaknya kepada istri. Kalau lagi sama orang tua, ya kita memihaknya sama orang tua gitu. Bangke juga pikiran lu ya.
paling tidak ada yang sakit hati. Benar. Menjaga- Win-win solution. Win-win. Kita sebagai orang tengah tuh begitu. Itu jadi benar-benar harus dijaga banget lah itu menjadi seorang suami siaga tuh. Suami siaga. Ya gue juga baru ngalamin sih. Oh bener-bener emang bener harus siaga sih. Iya. Harus siaga. Harus siaga dan benar-benar harus ngalah, benar-benar banget deh itu ngalahnya. Karena kita pun ini ya, gue akhirnya tahu fungsinya sebagai suami, kita sebagai pengontrol. Karena istri yang berubah moodnya, istri yang merasakan sakitnya, istri yang merasakan capeknya bawa anak di dalam perut. Betul. Si suami inilah yang mengontrol, Pak. Jadi memang diciptakannya udah seperti itu. Oh iya, satu tips lagi buat yang mungkin istrinya lagi hamil atau mau menghadapi istrinya hamil. Ini tips dari mana nih? Dari gue dong. Oh, Dari gue. pengalaman pribadi. Apa tuh? Harus mencatat nomor tetangga atau nomor telepon ya, Oh nomor telepon tetangga iya atau bener itu betul. teman dekatnya di kantor kalau dia bekerja di Iya. kantor. Itu penting itu. Iya. Heeh. Supaya kita bisa ngontrol juga istri kita gimana keadaannya. Iya gitu kan kita nggak tahu ya. Kalau suatu saat tiba-tiba ada hal yang terjadi, ya kita bisa langsung dapat kabarnya. Betul. Gitu. Ya itu gue juga nggak mengalami yang aneh-aneh ada masalah gitu, tapi penting juga tuh nyimpen nomor orang-orang terdekat tuh. Banget. Penting banget. Suami siaga. Suami siaga. Nah, itu kan dari pengalaman kita. Ya. Gimana sekarang menurut pandangan dari artikel-artikel yang ada di Google? Asik. Coba kita searching dulu. Kita searching. Nah, kita udah dapat dari artikel dari id.theasianparent.com. Wih. Gue pikir Asian Carrera, bukan ternyata. Iya, apa itu? Oke, yang pertama dari ID The Asian Parent ini, suami siaga yang ideal adalah suami yang haus ilmu. Mampus. Haus ilmu. Oh, pantesan gue dijejelin banyak buku tuh sama istri gue. Lu dijajarin banyak buku? Banyak buku. Bahkan sebelum hamil, sebelum nikah bahkan. Oke. Baca buku-buku parenting, ikut-ikut Lu baca seminar. semua tapi? Kagak. Tapi Ada kalau yang apa? Yang tipis-tipis gue baca, kalau yang tebel-tebel baca dikit. Oke. Tapi dari situ lo akhirnya ada pengetahuan baru. Ada hal-hal baru yang oh iya benar juga gitu. Tapi lu betah ada buku yang banyak gambarnya gitu. Oh, visualnya. Jadi oh gini. Tapi lu betah baca buku ya, Pak? Betah kalau seru. Kalau masalahnya Juga kalau kayak gue gak betah baca buku. Mampus. Ya, orang kayak gue mungkin. Tapi kan nggak harus buku. Gua juga diajakin ke Seminar. Emang inisiatif semua dari istri sih gua. Iya. Diajakin ke seminar-seminar parenting dari yang gratis-gratis sampai yang berbayar. Gitu. Follow akun-akun. Instagram gitu ya. Iya. Ya. Kalau gue memang lebih banyak nanya dari orang, terus orang itu sharing gitu. Jadi gue lebih banyak nanyain pengalaman-pengalaman karena itu juga. karena Bener-bener. Buat gue ya udah dari banyaknya pengalaman itu bisa gue tampung, gue simpulin sendiri gitu. Jadi gue bisa bertindak. Oh kalau dia bertindaknya seperti ini, kalau dia bertindaknya seperti ini, oh berarti gue harus kayak gini. Gitu. Haus ilmunya di nanya-nanya. Yang penting kita ngisi pengetahuan lah, jadi nggak bego-bego Benar. kan. Itu yang pertama, haus ilmu dari ID The Asian Parent. Ada berapa sih, Pak? Ada 5. Mantap. Ada 5 ternyata, untuk jadi ideal aja tuh ada 5. Yang kedua adalah persiapkan semuanya. Oh ini ternyata seperti yang gue bilang tadi, jadi harus disiapin tuh. Iyalah. Uang, terus alat peralatan, kebutuhan, terus mungkin ada pemilihan dokter, pemilihan bidan. Iya Itu betul juga, sekali itu. Itu juga nggak bisa. Ya kalau gue bisa bilang nggak bisa sembarangan sih. Betul. Itu karena kalau sembarangan ya ujungnya nanti ke anaknya. Betul. Yang gue alamin adalah gue juga mengalami itu. Istri gue sendiri dia concern banget milih dokter. Jadi benar-benar searching tuh nih dokter track recordnya seperti apa. Karena kan gue kebetulan juga nggak punya relasi yang cukup intens terhadap dokter ini ya obgyn gitu-gitu ya. Jadi searching cari ini, misalnya rumah sakit ini dokter obgynnya siapa. Nah, dicari tuh dokter punya track record nggak, gitu online. Tapi lu gitu, ada cari referensi juga dari orang lain nggak? Istri gue sih gue kagak.
Ya ya ya. Gitu. Artinya ya kalau gue ya ya cari kan yang supaya dia nyaman kan. Iya iya. Supaya lu nyaman sama dokter siapa. Akhirnya Sesuai dengan kepercayaannya dia lah ya gitu. kepercayaannya dia, Dia percaya apa enggak sama dokter itu. iya kenyamanannya dia sama dokter itu. Sama dari harganya, Pak. Iya, Iya. Harus perhitungan dua, Pak. Harus perhitungan dua. Lahiran normal sama lahiran sesar. Siapinnya lahiran sesar. Kalaupun normal berarti untung. Ah, gua enggak gitu gua dulu. Nah. Iya, emang bego gua dulu. Iya iya iya. Kalau gua Tuh ya yang belum hamil. ya, Yang belum hamil. yang merencanakan untuk kehamilan. Nah, ya. Pokoknya siapin hal terburuk ya gitu ya benar, pokoknya benar. ya. Siapin hal terburuk. Karena pasti yang sudah kita rencanain belum tentu pasti terwujud. Ya kalau kita liburan aja kan kita mempersiapkan hal terburuk kan. Misalnya tersesat di mana, tempat makan yang nggak enak. Betul. Aku bawa ciki. Ya. Kenapa pasti mau ciki? Aku mau coba. Aku bawa Gabin. Tahu tuh Gabin? Biskuit itu biskuit tentara. Ada kau Gabin. Enggak tahu gua. Biskuit daerah Searching. Hei pendengar searching. Oke. Malkis, biskuit Malkis. Oh iya. Enggak tahu gua. Ini harus buat gue jelasin tentang biskuit nih di sini. Gak usah. Ini gue mau jelasin lagi di ASEAN Parent ini ngomong yang ketiga untuk jadi suami siaga yang ideal itu adalah membuat suasana nyaman. Oh iya. Nah, tugas suami untuk membuat suasana menjadi senyaman mungkin bagi si istri. Supaya nggak gas-gasan lagi. Iya bener. Biar nggak ada salah paham. Benar. Biar nggak ada emosi-emosi lagi. Betul. Gitu. Jadi istri ngerasanya diperhatiin, Betul. ngerasanya disayang. Pokoknya istri lagi hamil itu hormon udah berantakan deh. Wah, Iya gak sih? Asli. Itu ngaruh ke mood, ngaruh ke pikiran, ke perasaan, tingkah laku. Iya. Gitu. Itu udah ngaruh banget tuh. Ya, suami-suami tolong cerdas sedikit. Bener. Nah, ini juga penting nih yang keempat nih. Yang keempat adalah kalau kita sudah melakukan semua tadi yang tiga di awal, yang keempat adalah jangan lupa urus diri sendiri. Wih, mandi Pak. Mandi. Iya. Kadang-kadang kita suka lupa tuh kita ngurusin istri, Iya, bener. kita ngurusin persiapan semuanya, Iya. tapi kita lupa untuk ngurus diri sendiri. Akhirnya Udah mandi aja masih disebut bau sampah gua anjing. oh iya kemarin di episode ngidam lu udah jelasin tuh ya. Apalagi nggak mandi. Aduh. Disebut TPA gua. Ya gitu, jadi kita benar-benar harus ngurus diri sendiri. Kesehatan juga penting buat dijaga. Iya dong. Ya, jangan sampai pas ada lahiran tiba-tiba masuk angin. Ya, aku mau lahiran, aku lagi pilek. Ya. Gak asik. Goblok, tinggal aja gitu. Itu yang keempat untuk ngurus diri sendiri. Menjaga diri, kitanya juga mesti sehat, mesti waras ya. Bener. Harus waras tuh. Kalau nggak waras, waduh kacau balau Asli. asli. Nah, yang kelima ini kan ada patah bilang 4 sehat 5 sempurna. Betul. Nah, ini untuk menyempurnakannya lagi adalah dukung dan hormati istri Anda. Gitu. Jadi kalau itu mah nggak usah hamil juga harus dong. Gimana sih? Harusnya. Tapi kalau lagi hamil kadarnya lebih lagi. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kalau di sini ditulisnya jangan lupa ucapkan terima kasih yang tulus atas perjuangan istri ketika bayi Anda sudah lahir nanti. Itu akan membuat istri merasa amat dihargai. Lu bilang terima kasih enggak? Oh, bilang terima kasih ya ke Tuhan mungkin. Puji Tuhan sudah lahir. Iya. Tapi kan gue peluk. Iya, kita Iya. ada beberapa orang yang memang lebih ke action tanpa harus berucap. Betul. Gitu. Pokoknya gini, ucapkan terima kasih dengan caramu. Iya, benar. Gimana caranya kita untuk mengucapkan terima kasih kepada istri. Betul. Gitu. Tapi lu waktu lahiran, waktu istri lahiran lu ada di sebelahnya? Ada, Pak. Ada di sebelahnya. Ada. Selalu nemenin sampai lahiran. Iya. Pengalaman kelahiran istri lu gimana? Nah, itu kelahiran istri lu, kelahiran anak lu. Nah, itu seru juga itu. Berarti nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Oke. Untuk kali ini sini dulu aja.